didiamkan di rumah duka Grand Heaven, Penjaringan, Jakarta Utara. Keluarga menggelar ibadah penghiburan bagi Florencia yang juga dihadiri oleh kerabat korban. Selain itu, rumah duka juga ramai dengan karangan bunga yang terus berdatangan dari berbagai kalangan. Rencananya, jenazah Florencia akan dimakamkan di kampung halamannya di Tondano, Manado, Sulawesi Utara, Kamis malam. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar upacara persemayaman untuk almarhum Deden Maulana, korban kecelakaan pesawat ATR 42500 dalam misi patroli laut. Upacara persemayaman sekaligus jadi momen penghormatan terakhir kepada Deden Maulana yang telah mengabdi selama 20 tahun di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Atas dedikasi dan loyalitasnya kepada negara, almarhum Deden dianugerahi Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah upacara persemayaman, jenazah langsung dibawa ke Garut, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dan karena gugur saat bertugas, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi kepada anak staf KKP yang jadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Santunan dari Taspen telah diserahkan kepada keluarga dalam upacara persemayaman. KKP bahkan menjamin akan memberikan istri almarhum Deden Maulana pekerjaan jika belum memiliki pekerjaan. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan jasanya selama menjalankan tugas negara. Untuk putranya akan diberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Dan tadi dari asuransi akan diberikan kepada keluarganya. Jika ibu istrinya tidak bekerja, kami Direktorat Jenderal BSDKP siap menerima untuk menampung kerja tempat kami, Bu. Tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Panggep. Total sementara korban yang sudah ditemukan kini bertambah menjadi 8 jenazah serta 1 bagian tubuh. Laporan penemuan 6 jenazah disampaikan dari posko desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Panggep. 6 jenazah ditemukan tim SAR tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik penemuan pertama. Posisi korban berada sekitar 250 meter di bawah puncak gunung. Tim SAR merencanakan evakuasi 6 jenazah menggunakan teknik vertical rescue atau jetting dengan menarik korban menuju puncak gunung. Metode ini digunakan karena kondisi medan berupa jurang yang terjal dengan kedalaman ekstrim. Saat ini sampai jam 10.46 ada 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. Saat ini tim masih menyisir. Dari total 8 jenazah yang ditemukan, Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan bisa mengidentifikasi jenazah Deden Maulana yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Deden adalah korban pertama yang ditemukan dalam peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500. Sementara jenazah yang juga bisa diidentifikasi adalah Florencia Lolita. Ia adalah pramugari pesawat ATR 42500.
Bagaimana perkembangan pencarian korban yang masih hilang dalam peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha. Gufran, jadi untuk sekarang artinya tinggal 2 jenazah lagi atau 2 korban lagi yang hingga sekarang masih belum juga ditemukan. Bagaimana sejauh ini proses pencarian para korban, Gufran? Ya, betul sekali, memasuki hari ke-6 ini adalah proses evakuasi dan telah menemukan 6 ataupun juga 8 korban, sehingga memang masih ada 2 yang belum ditemukan. Dua korban ditemukan 1 hari setelah kejadian dan juga 2 hari setelah kejadian, terus kemudian juga 6 hari ditemukan pada hari ini adalah korban yang berjumlah 6 jenazah. Untuk 2 jenazah yang belum ditemukan hingga saat hari ini juga memang tadi kita sempat ngobrol dengan tim Basarnas dan juga TNI, Polri dan juga seluruh relawan. Mereka mengatakan mereka akan mengubah beberapa metode dan juga strategi, diantaranya untuk metode tim SAR yang nantinya akan berada di Gunung Bulu Saraung. Ini yang sebelumnya adalah melakukan perjalanan sehari untuk pulang pergi dari kaki gunung menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Ini akan diubah untuk bermalam 1 hingga 2 malam dengan tentunya memberikan konsumsi ataupun juga logistik yang berlebihan sehingga bisa memaksimalkan pencarian mereka di puncak gunung. Selebihnya juga adalah ketika tiba di puncak gunung, ini nanti mereka akan membagi menjadi 2 tim lagi. Tim pertama menjadi tim pencari, terus kemudian juga sisanya akan menjadi tim rescue. Tim pencari ini akan menelusuri kurang lebih 5 radius kilometer gitu ya dari titik-titik yang ditemukan korban yang baru ditemukan hari ini, yaitu ada 6 jenazah. Kemudian nanti ketika mendapat ataupun juga mendapat tanda-tanda ada korban yang baru ditemukan, nanti akan melakukan komunikasi dengan tim rescue. Tim rescue ini yang nanti akan datang ke titik penemuan korban baru, kemudian akan melakukan evakuasi. Untuk evakuasi penemuan korban 6 jenazah hingga saat ini memang belum tiba di posko tempat saya berdiri saat ini, namun informasi terakhir 1 dari 5 jenazah yang ditemukan pada hari ini memang sudah berada sangat dekat dengan posko, kurang lebih 2 jam lagi. Ini kalaupun juga cuaca mendukung, kurang lebih 2 jam lagi ini akan sudah tiba di posko tempat saya berdiri. Selain itu juga untuk proses penemuan 6 jenazah pada hari ini itu disampaikan oleh tim SAR yang berada di Gunung Bulu Saraung, kemudian melakukan komunikasi dengan tim yang berada di posko bahwa memang mereka telah menemukan 6 jenazah dengan radius 50 meter. Kembali ke Anda. 2 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 masih terus dicari di Gunung Bulu Saraung. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha. Saudara, 2 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung sudah diserahkan ke keluarga. Tim SAR gabungan ungkap sulitnya medan dan kendala cuaca